الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Niken. Niken ini laki-laki apa perempuan? Saya ragu mau nyebut Pak Niken atau Bu Niken. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan malam nuzul Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadar. Satu, fulanun lahu qadr. Si fulan itu punya qadar, artinya mulia. Kalau nampak kita raja, fulanun lahu qadrun, itu orang mulia. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam yang memiliki kemuliaan. Dua, yufraqu fihi kullu amrin hakim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Qadar di sini artinya takdir. Maka pada malam itu ditetapkan takdir secara detail. Takdir secara umum sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail per tahun malam Lailatul Qadar. Tiga, qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit. Kenapa disebut malam Qadar itu malam sempit? Kalaulah malaikat itu berbentuk fisik, turun semua malaikat malam itu, dunia ini sempit. Syukurnya malaikat itu berbentuk nur, cahaya. Sehingga kalau kita kumpulkan di ruangan ini cahaya yang 100 watt, 500 watt, dia tidak mengambil, terang benderang. Itulah maka ketika pagi, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Fajar itu maksudnya azan subuh. Habis azan subuh, habis terbit matahari, redup. Kenapa matahari redup? Karena cahaya malaikat yang naik. Kemarin nampak saya redup Pak Ustadz di Riau, berarti Lailatul Qadar. Enggak, itu asap. Nah, tiga. Empat, kata Nabi SAW, dulu ada orang zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, 4 orang. Malamnya qiyamul lail beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. Malamnya tak pernah tidur beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. 80 tahun tidak pernah buat dosa torfata ainin, walaupun sekedip mata, tak pernah buat maksiat. Mendengar cerita itu, sahabat semuanya menunduk, lesu. Kenapa lesu? 80 tahun tak pernah buat dosa, ibadahnya malam qiyamul lail, siang jihad. Kita umur tak sampai 80, malam tidur, siang pun tidur juga. Maka menengok sahabat lesu sedih itu, turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 sekian tahun. Lebih. Tapi sebetulnya makna alfu adalah angka tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu 1000. Makanya parfum yang paling wangi 1000 bunga, kata dia. Alfu Zahra. Ada paling 2-3 helai aja yang petik. Apa ini? Alfu Zahra, katanya, 1000 bunga. Makna alfu itu artinya kalian sedih karena Bani Israel 80 tahun, kalian tak ada terhitung. Alfu syahr. Itulah diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar.
Kenapa Pak Ustadz di Indonesia malam 17 sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi. 360 malam diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran diperkecil menjadi 30 malam. Maka tereliminasilah 330. Tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapat yang mengatakan malam 17 di antara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal jam'ani yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil dia turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona, kosong semuanya. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, iktikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi. Buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, pada ayat surat Al-Qadar. Di penutup itu dia sebutkan, Allah tidak sebutkan siapa yang dapat taubat nasuhah. Allah tidak sebutkan siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak sebutkan siapa yang dapat sholat wusta. Allah tak sebutkan siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa berharap. Berharap itu bahasa Arabnya ar-raja. Ar-raja adalah salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau ditetapkan waktunya. Lailatul Qadar itu adalah malam 11. Maka malam 11 itu aja lah orang ramai. Malam lain kosong. Atau ada satu orang yang dapat ilham malam-malam, kau sudah dapat Lailatul Qadar, sampai mati tak ke masjid lagi. Pak Haji tak ke masjid, udah dapat Lailatul Qadar dah. Jadi apa rahasia dibalik disembunyikan Lailatul Qadar? Supaya kita hidupkan malam dari malam 1 sampai malam 30. Malam ini malam yang ke
15 malam Jumat. Belum ada meteor meletup lagi. Isi aja malam 16, besok malam 16, malam 17, malam 18 sampai ke malam 30. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat Lailatul Qadar. Setelah mengalami Lailatul Qadar itu memangnya apa? Apakah setelah dapat Lailatul Qadar jadi orang tukang cerita di warung kopi, tukang update status sudah dapat Qadar, atau makin takut pada Allah, atau makin ingat mati, atau makin khusyuk ibadah? Coba renungkan. Suatu malam Pak Ustaz, tiba-tiba saya terbangun jam 2. Di samping tempat tidur saya itu ada ceret. Mau saya tuangkan air, gak keluar Pak Ustaz. Rupanya malam Lailatul Qadar membeku air malam itu. Gak keluar Pak Ustaz, beku. Situlah saya dapat Lailatul Qadar. Tak berapa lama WA istrinya, jam 1 tuh kuletak aku membersihkan kulkas. Letakkan es batu dalam ceret abang tuh. Nah, beku lah ya. Orang ini banyak mengada-ngada aja. Mengaku berjumpa Nabi Khaidir, mengaku itu ini. Itu sebetulnya dibalik itu semua untuk merenung dalam hati, apakah kau makin khusyuk, kau makin takut, kau makin wara, kau makin zuhud, atau kau jadi tukang cerita kemana kemari, udah curut. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kita udah 42 stasiun ini, tanggung-tanggung ini. Ustadz, saya ada kebiasaan setiap berangkat dan pulang kerja selalu mencium istri saya. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan saat Ramadan? Orang yang mengatakan boleh mencium istri, dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah, wa kana Rasulullah SAW qabbala. Nabi mencium Aisyah bulan puasa. Ulama yang mengatakan tidak, Nabi boleh karena Nabi bisa mengontrol hawa nafsunya. Kau tak terkontrol, takut dia lepas. Apalagi akad nikahnya baru kemarin 1 Ramadan. Berapa banyak orang tak bisa menahan hawa nafsu, melakukan hubungan pada siang Ramadan itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bukan tahun tanggung. Yang jalan tengah, kalau dia bisa menjaga hanya sekedar kasih sayang, boleh. Tapi kalau yang tak bisa, maka dia jaga dirinya. Itu tentang mencium istri pada bulan Ramadan. 3. Orang tua saya sudah tak kuat puasa karena sudah tua, sementara keluarga kami kurang mampu. Bagaimana agar bapak saya tak dapat puasa? Bagaimana agar bapak saya tidak dapat dosa karena meninggalkan puasa? Kata kuncinya membayar fidyah. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. 2. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit tak sembuh-sembuh sampai meninggal, fidyatun, bayar fidyah. Pilihannya cuma 2 aja Bu, Pak. Pertama, ganti atau yang disebut dengan qadha, atau bayar fidyah. Bayar fidyahnya adalah 1 hari makan fakir miskin. Nah, itu tadi bapak tua. Bapak tua tak mungkin qadha, tak bisa. Nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dia bukan makin muda, makin tua, makin tak bisa. Kalau begitu dia bayar fidyah. Yang jadi masalah Pak Ustadz, kami kurang mampu. Nah, kurang mampu kalau begitu, anak-anaknya ini masuk kategori mana? Apakah anaknya ini masuk fakir? Tidak, karena di situ mampu dia, cuman kurang mampu. Kalau begitu miskin. Apakah kami miskin Pak Ustadz? Berapa standar hidup ma'ruf, urf
Tak sama standar hidup di Papua dengan di Sumatera. Sumatera pun tak sama antara Lampung dengan Riau. Seandainya Pekanbaru standar hidup, misal, sekarang berapa upah minimum regional? 2.750.000. Sementara anak si bapak ini hanya gajinya sebulan ambil upah 1 juta. Maka kalian tidak wajib membayar fidyah. Malah kalianlah yang menerima zakat fitrah. Sampai kapan nih Pak Ustadz? Sekarang kau cuma dapat gaji 1 juta, ya, maka kau tak bayar fidyah bapakmu, malah kaulah yang menerima zakat fitrah. Wah, akhirnya orang pun membayar zakat fitrah lah, mulai besok 15, 16, 17 membayar zakat fitrah kepada engkau. Pas hari Kamis, tanggal 23 nanti hari apa? 23 Mei. Hari Sabtu. Pas hari Sabtu 23 Mei, tiba-tiba engkau mendapat beras 5 gon. Saking banyaknya orang, maka pada saat itu engkau sudah mampu, maka bayarkanlah fidyah. Kesimpulannya, keywordnya, kata kuncinya adalah pada mampu tak mampu. Kalau kau tak mampu sampai Idul Fitri, berarti kau tak mampu. Tapi rupanya dibukakan Allah rezekimu, berduyun-duyun orang datang, dapat dari RT, dapat dari Bank Riau Kepri, dapat PSBB, dapat Al-Azhar Syifa Budi, dapat, wah, bertumpuk Ustaz. Bayarkanlah, nyampe nanti akan masih susah. Susah betul, baru tahu. Jelas itu Pak, Bu. Terakhir, Ibu Aisyah. Jika ada seorang perempuan dipinang oleh lelaki masih awam, belum terlalu mengenal agama, masih dalam perjalanan hijrah, bagaimana pendapat Ustadz? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan rugi orang yang mau minta pendapat orang lain. Coba telusuri lagi orang ini. Ada TV orang ini tahu, dan dia tahu bahwa diri dia tahu. Ikuti dia, berarti dia orang berilmu. 2, dia tak tahu bahwa diri dia tahu. Sebetulnya dia berilmu, tapi dia tak tahu bahwa diri dia tahu. Dia seperti orang yang tidur, bangunkan dia. 3, dia tahu bahwa dirinya tak tahu. Sadar dia bahwa dia orang tak tahu, dan dia mau belajar. Ajari dia. Yang 4, dia tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Rajulun la yadri annahu la yadri. Kalau dia masuk tipe yang 4, baguslah kau cari laki-laki lain. Telusuri dia baik-baik. Mudah-mudahan dia termasuk salah satu dari yang 3 tadi. Kalau dia nampaknya tak tahu, dan dia sadar dirinya tak tahu, dan dia ingin mencari tahu, insya Allah beruntung. Sifat laki-laki yang dipinang, yang diterima pinangannya 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya kau suka, taat dia, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik akhlak tak cukup hanya ketika dia datang. Waktu datang tangannya begini, kok ditengok dari gayanya, lalat pun tak mati dipukulnya. Tapi tanya juga kawan-kawan dia. Karena ada kawan dia sekolah tanya, kau kenal sama si ini yang FB-nya itu, di update-nya itu ceramah Ustaz Somad aja terus. Oh, itu memang baik, itu baik, bukan main baik. Kalau sama itu terimalah katanya. Mudah-mudahan dipertemukan Allah. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Besok kita ketemu lagi dalam hati yang suci.
Kita tutup malam ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.